Salam semesta. Apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kelimpahan, kelancaran rezeki, dan juga kesehatan buat sahabat Master Ong dan semua orang yang menonton video ini. Ya, hari ini ketemu lagi dengan Master Ong di sini dan kita mau bahas satu topik yang sedikit berbeda ya. Jadi tidak berkaitan dengan tarot, tetapi berkaitan dengan hal spiritual. Ya. Nah, mungkin sahabat Master Ong sudah melihat thumbnail daripada video ini. Ya, kita akan membahas tentang satu tradisi atau kebudayaan dari suku Tionghoa, khususnya mereka yang mungkin menganut agama Tao ya. Nah, sebelum kita lanjutkan video ini, bagi sahabat Master Ong yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe, serta menyalakan tombol notifikasi atau tanda bell itu ya, itu sangat penting. Sehingga setiap kali kalau Master Ong mengupload video baru, nanti akan diberitahukan oleh YouTube. Ya, kalau yang sudah melakukan subscribe, Master Ong ucapkan terima kasih ya. Semoga apa yang kalian lakukan walaupun simple itu mendapatkan satu keberkahan dari semesta. Nah, seperti yang telah Master Ong tadi katakan, apa sih itu tatung ya? Jadi kita akan bahas tentang satu tradisi yang namanya tatung. Mungkin kalau bagi masyarakat perkotaan, terutama misalnya Jakarta, atau orang-orang yang di luar suku Tionghoa, mungkin tidak begitu familiar ya dengan istilah tatung. Tapi Master Ong lahir di kota kecil di Sumatera, itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang demikian, karena lingkungan dan juga tradisi serta kebudayaan dari suku Tionghoa sudah akrab dengan hal-hal yang disebut dengan tatung. Jadi apa sih itu tatung? Nah, itu yang akan kita bahas. Tatung adalah orang-orang yang mendapatkan satu keistimewaan atau orang-orang yang diberkati ya. Mereka raganya atau badannya ini digunakan oleh atau dipinjam ya sementara oleh para dewa atau para roh suci atau spirit suci untuk menyampaikan atau menolong orang lain melalui raga orang tersebut ya. Jadi misalnya raga saya misalnya ya, Master ya. Kemudian ada dewa yang meminjam raga Master masuk ke dalam raga dan kemudian dengan menggunakan raga ini menolong orang lain seperti mengobati penyakit baik itu medis maupun non medis. Tapi biasanya kebanyakan adalah non medis ya seperti santet, peluh dan sebagainya. Atau juga mungkin untuk memperlancar usaha dan sebagainya. Nah, orang-orang yang bisa menjadi tatung tentu saja bukanlah orang-orang sembarangan ya. Biasanya mereka itu mempunyai satu garis keturunan. Jadi mungkin nenek moyangnya, orang tuanya atau kakek neneknya atau dari salah satu keluarganya ya, dari apa itu garis ibu atau garis bapak ya, itu ada yang memang menjalani profesi sebagai tatung ya atau orang yang dimasukin oleh dewa ya. Tetapi ada juga ya orang yang menjadi tatung itu tanpa ada garis keturunan ya. Mungkin memang ada jodoh tertentu ya dengan dewa tertentu atau roh suci tertentu sehingga raga dia itu dipilih untuk menjadi perantara gitu ya. Nah, nanti di dalam video ini juga Master Ong ada mewawancarai seorang tatung, seorang gadis muda berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat ya. Beliau masih sangat muda dan ketika menjadi tatung juga umurnya masih sangat muda. Nanti bisa disaksikan di dalam video ini. Nah, apa sih kegunaan dari tatung ini ya? Tadi Mas Ong udah singgung. Jadi orang-orang yang bertatung atau raganya digunakan oleh para dewa itu adalah untuk menolong orang-orang ya. Jadi misalnya kalau orang Tionghoa itu tahu ya, misalnya ada hu ya atau jimat dari kertas yang ditulis oleh para dewa, biasanya itu dibakar untuk diminum atau dimandikan dan sebagainya. Dan juga ada tatung yang bisa melakukan pengobatan, jadi bisa bikin resep obat ya, tentu saja obat-obat herbal Chinese ya, tradisional. Nah, banyak orang mungkin ya yang berpikir
apa benar ya tatung itu dimasukin dewa gitu ya, atau bukannya makhluk lain gitu. Terus bedanya sama misalnya anak-anak indigo itu apa gitu kan. Kalau kita misalnya lihat anak-anak indigo juga bisa misalnya menyampaikan sesuatu yang di luar pemikiran orang normal gitu ya. Nah, tentu saja ada perbedaannya ya. Kalau tatung itu kebanyakan adalah orang-orang yang memang dipilih secara khusus dan mereka biasanya harus melalui tahap-tahap tertentu, misalnya di dalam kurun waktu tertentu itu harus vegetarian atau melakukan ritual-ritual tertentu ya, atau misalnya muti atau makan makanan tidak bernyawa dan sebagainya ya, tergantung daripada dewa atau spirit atau roh suci yang akan menggunakan raga mereka gitu. Jadi persyaratannya mungkin bisa saja berbeda-beda. Nah, sedangkan kalau misalnya indigo itu kan apa istilahnya, mereka mungkin ada leluhur atau kodam atau sesuatu makhluk astral yang kemudian masuk ke badan mereka dan kemudian melakukan satu konsultasi dan sebagainya. Memang kesannya hampir mirip tetapi berbeda ya, karena memang spirit atau roh suci atau leluhur yang memasuki tatung biasanya mereka ini sudah mencapai tingkatan-tingkatan tertentu di dalam Taoisme ya. Jadi mungkin mereka sudah mencapai satu status yang disebut dengan dewa atau dewa-dewi gitu ya. Nah, tentu saja di dalam pemahaman dewa atau dewi itu juga punya tingkatan-tingkatannya ya. Jadi sama seperti orang sekolah gitu ya, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi dewa-dewi juga ada tingkatannya, ada tingkatan yang tinggi, ada yang tingkatannya menengah, ada tingkatannya rendah. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita lihat misalnya mereka yang bertatung, ada yang kadang-kadang dimasukin misalnya roh suci hutan ya, atau seseorang yang pernah hidup ya, tetapi dia udah mencapai tingkatan tertentu karena dia rajin bermeditasi, bertapa dan sebagainya ya, sehingga dia mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu seperti misalnya mengobatin orang lain, melihat nasib dan sebagainya gitu. Nah, itu yang berbeda ya, dan tentu saja kebanyakan hal ini hanya bisa dipakai untuk kebaikan ya, jadi tidak bisa untuk hal-hal yang di luar kebaikan. Orang yang bertatung itu tidak bisa setiap saat, misalnya kita minta tolong sama seseorang yang tatung gitu ya, tidak bisa setiap saat dia membantu orang tersebut. Dia harus melakukan ritual tertentu untuk memanggil dewa-dewi atau roh suci atau spirit suci untuk masuk ke dalam raganya ya, baru bisa menolong orang lain. Ya, mungkin Master Ong juga pernah nonton di salah satu video di mana ada yang menjelaskan tentang bedanya sama paranormal apa ya. Kalau paranormal mungkin ya dia hanyalah istilahnya itu sesuatu makhluk astral itu ada dalam diri dia atau memang dekat sama dia yang kita sebut dengan kodam ya, sehingga dia langsung gitu setiap saat bisa gitu. Sedangkan tatung itu tidak bisa setiap saat ya, jadi harus ada satu proses pemanggilan dan sebagainya, karena roh suci atau spirit suci atau leluhur atau dewa-dewi itu ada di alamnya gitu, sehingga perlu ada satu proses ritual untuk memanggil mereka. Kebetulan Master Ong berkenalan dengan seorang petatung ya yang masih muda, namanya Ellen dari Pontianak. Nanti saksikan ya di wawancara selanjutnya ya, beliau akan menjelaskan tentang bagaimana dia menjadi seorang tatung ya. Nah, Master Ong memang tertarik untuk membantu dia karena dia saat sekarang ini membutuhkan bantuan ya. Mungkin sahabat-sahabat Master Ong yang nonton video ini bisa membantu juga ya, karena beliau sedang berusaha untuk membuat tempat baru bagi altarnya ya, yang akan pindah dari tempat yang sekarang ini ya. Mungkin bisa disaksikan nanti di video wawancara selanjutnya. Itu saja mungkin ya, Mas Ong tidak menjelaskan secara panjang lebar lagi, dan juga tadi di awal video juga sudah disaksikan ya bagaimana atraksi seorang tatung ya. Ya, mereka bisa beratraksi tergantung pada dewa-dewi yang masuk ke dalam diri mereka gitu. Nah, itu saja penjelasan sedikit dari Master Ong, semoga bermanfaat. Kita saksikan wawancara selanjutnya ini. Terima kasih.
bisa tatung dari umur 13 tahun ya, dan sekarang aku baru umur 22 tahun. Pas pertama kali tahu itu rasanya, benar nggak sih gitu loh. Kan nggak ada keturunan, nggak ada apa. Pasti agak terkejut sih, tapi ya udahlah, nerima aja. Asalkan kita diajarin buat yang berbuat baik aja. Pembimbing sih ada ya, ada. Dia juga orang sini, orang Pontianak. Ada kok. Tentang di keluarga apakah ada yang tatung atau enggak ada sih, setahu aku dan setahu mamaku dan orang rumahku itu enggak ada yang tatung. Dan tiba-tiba aku sendiri aja gitu loh, aneh kan ya. Pas mereka datang itu rasanya ngantuk dan tertidur gitu. Pas udah selesai, pas udah bangunnya itu kayak ngerasa gimana, kayak ngerasa ya udah bangun gitu, kayak bangun tidur tapi capek. Aku senang sih karena bisa bantu banyak orang, banyak umat gitu ya, yang memerlukan dan yang percaya. Untuk yang sedihnya atau yang dukanya itu aku sering dibilang yang enggak dan dibilang nipu oleh yang enggak percaya gitu loh. Ada 6, ada yaitu Pai In Yang Niang, Hong In Yang Niang, Sanai Yang Niang, Limpo Yang Niang, terus Naca, dan ada Dato juga. Iya benar kok, saya memang sekarang lagi berencana untuk mendirikan altar atau tempat buat dewa-dewi saya. Dan sekarang pun saya lagi ngumpulin dana sih, doain aja semoga cepat tercapai dan bisa disegerakan untuk mendirikan altarnya. Pesan untuk teman-teman yang nonton, jangan lupa ya jaga kesehatan. Apalagi sekarang cuaca lagi nggak bagus ya, jaga kesehatan. Jangan lupa banyak berdoa dan beribadah untuk semuanya. Baiklah, tadi sudah menyaksikan ya bagaimana wawancara Mas Toong dengan Ellen, seorang tatung dari Pontianak. Memang Mas Toong tidak bisa ketemu langsung dengan beliau ya. Jadi Mas Toong mengirimkan beberapa pertanyaan dan dia membuat video untuk menjawab pertanyaan yang Mas Toong ajukan gitu ya. Dan semoga sahabat-sahabat Mas Toong yang menonton video ini bisa tergugah untuk membantu beliau mendirikan altar baru selanjutnya ya, yang dimana sudah direncanakan. Nah, di dalam video ini juga Mas Toong juga menaruh link atau keterangan tentang rekening beliau. Jadi kalau sahabat Mas Toong ada yang ingin nih berdana paramita, berdonasi untuk membantu beliau membangun tempat altar barunya, silakan nanti dihubungi secara langsung ya. Mungkin juga nanti Mas Toong bisa taruh WhatsApp-nya atau nomor teleponnya ya, Instagram atau TikTok-nya gitu ya. Sehingga sahabat-sahabat Mas Toong yang mungkin tertarik nih ya, mau bantu bisa langsung menghubungi beliau. Demikian video kali ini, semoga informasi ini bermanfaat, bisa membantu sedikit pemahaman, pengetahuan buat sahabat-sahabat Mas Toong tentang tradisi di dalam suku Tionghoa dan kebudayaannya tentunya ya. Sekiranya ada kata-kata yang salah dari saya ya mungkin menyinggung orang atau tidak tepat pemahamannya, silakan komen di dalam kolom komentar ya. Dan tentu saja
Mas Aung juga mengharapkan komentar yang baik ya. Kritik adalah sesuatu yang baik, tetapi harus dengan bahasa yang baik juga ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Salam semesta.